Oke, setelah sebelumnya kita sudah melakukan pembuatan database Accurate, kita sudah mengisi data-data di Accurate seperti chart of akun, customer, vendor, item, dan lain-lain. Dan kita juga sudah membuat database Rene dan Rene Administration ya. Kita sudah setting ke dalam dari Rene Administration menu-menu ini. Mulai dari menu bahan, pelanggan, pemasok, dan lain-lain sudah kita setting. Nah, sekarang saatnya kita akan melakukan transaksi penjualan di Rene 2 Kasir. Jadi, untuk di Rene 2 Kasir, transaksi penjualannya berbeda dengan di Accurate ya. Kalau di Accurate, saat kita membuat sales invoice, kita bisa menentukan tanggalnya, mau tanggal maju atau tanggal mundur bisa. Tetapi kalau di Rene Kasir kita tidak bisa ya. Dia akan mengikuti tanggal struknya itu akan mengikuti tanggal yang ada di komputer kita. Jadi sekarang di komputer saya sudah menunjukkan tanggal 5 Januari 2017. Jadi transaksi yang akan terinput di Rene dan Accurate juga akan mengikuti tanggal di komputer, yaitu tanggal 5 Januari 2017 ya. Nah, sekarang saya langsung saja masuk ke Rene Kasir untuk melakukan simulasi berbagai transaksinya. Saya klik di sini All Program, CPS Soft, dan di Rene 2 dan Rene 2 Kasir. Nah, sekarang saya akan masuk melalui akun dari salah satu pengguna ya. Dimana sebelumnya kita sudah buat di sini ya, di menu perusahaan, di grup pengguna ada grup administrator, koki, dan kasir. Nah, sekarang di bagian penggunanya itu ada kasirnya yaitu Yuli dan Indah. Sekarang saya akan login dengan kasir Yuli. Nah, kasir Yuli ini coba saya buka dulu pinnya ya. Nah, saya kembali buka di profil restoran agar kita bisa mengetahui pin dari si Yuli itu. Oke, saya turun ke bawah saja, saya lihat ya di sini. Nah, Yuli 14 14 14 ya. Nah, di sini saya masukkan 14 14 14. Jadi kalau ada layar sentuh, Anda bisa melakukan sentuh di sini juga untuk memasukkan 14 14 14 ya. Nah, kemudian enter. Nah, pada saat kita atau si Yuli ini sudah memasukkan pinnya, maka akan ditampilkan layout meja. Jadi layout meja atau table ini sudah kita setting sebelumnya di sini ya, di desain meja. Nah, ini ada area 1 yang smoking area, non smoking area, dan area 2 yang non smoking area. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi efek atau pengaruhnya adalah di sini ya. Nah, ini ruangan yang kedua atau smoking area dan ruangan pertama yang non smoking area. Nah, lunas ini muncul akibat kita melakukan ekspor atau impor layout. Jadi saya clean saja, tidak apa-apa. Jadi supaya dia kembali hijau. Jadi sekali lagi tampilan yang ada di sini ya, di ruangan 1 dan ruangan pagar 2 ini sesuai dengan yang sudah kita setting di layout meja 1 dan 2 seperti ini. Oke, di sini juga kita bisa merubah themes. Jadi kalau default theme seperti ini ya, kita bisa memilih themes yang lainnya, misalnya coklat manis, atau themes yang lainnya seperti go green juga bisa ya. Nah, ini go green. Kita bisa memilih lagi yang lainnya seperti ocean blue dan lain-lain ya. Kita sukanya yang mana ya itu. Nah, di sini sudah ada alamat restoran ya, nama restoran, alamatnya, kemudian nomor telepon. Jadi kelihatan di sini ya. Nah, kenapa sampai bisa muncul? Kalau kita lihat di Rene Administrator, ini munculnya karena kita sudah setting di menu perusahaan preferensi. Nah, jadi di menu perusahaan preferensi, nah ini dia ya, nama, alamat, dan nomor teleponnya. Sehingga saat muncul di Rene Kasir juga akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita lihat di Rene Administrator, kita juga bisa memunculkan tema. Jadi ini tema default, kita bisa munculkan coklat manis dan lain-lain ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi
apa yang kita akan lakukan di Rene Kasir ini akan saya flashback lagi ke Rene Administrator. Jadi Anda bisa mengetahui dampak setting yang sudah kita lakukan di Rene Administrator terhadap yang tampil di Rene Kasir ini. Nah, apabila saya double klik salah satu meja atau saya klik di nomor 1 dan saya klik pesan, maka di sini akan muncul layar ya, layar kasir. Nah, layar kasir ini timbul karena kita sudah melakukan setting yang ada di sini ya, didesain di layar kasir. Jadi tadi saya sudah mengaktifkan atau kita sudah memilih layar kasir nomor 1 ya. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan di desain kolom ya, seperti ini desain kolom, maka akan mempengaruhi desain kolom yang ini. Nomor, kode, nama, kuantitas, unit, harga, diskon, dan total itu muncul karena sebelumnya kita sudah melakukan di sini ya, di desain kolom. Sudah kita urut nomor dan lebarnya, begitu juga dengan judul kolomnya. Nah, di sini ada tombol tunda, panggil, split, dan lain-lain. Nah, jadi apa yang sudah kita setting di sini akan muncul ya. Ada tombol tunda, panggil, split, dine in, hari ini manajer, kasir, dan meja. Oke, kemudian di sini ada aneka masakan. Nah, ini adalah kategorinya ya. Dan ini adalah menu-menunya. Nah, jadi kategorinya kenapa dia muncul di sini? Karena sebelumnya kita sudah lakukan di sini di menu dan bahan di kategori. Di mana untuk aneka masakan kita sudah memilih ya, munculkan, dan lokasi nomor 2. Nah, sedangkan untuk bahan baku beverage food kita tidak munculkan ya. Nah, sehingga tidak muncul di sini lagi. Nah, yang hijau ini tidak muncul. Nah, jadi untuk menu-menunya yang muncul di sini adalah per kategori. Jadi misalnya bistik akan muncul bistik ayam, ikan, sapi, dan udang. Jadi kalau kita flashback ke belakang, nah saya klik di menu, saya kosongkan semua, saya klik bistik saja, maka akan muncul ayam, ikan, sapi, dan udang ya. Nah, seperti yang tampil di sini. Begitu juga dengan aneka masakan atau masakan cumi ya. Jadi kalau masakan cumi yang muncul ya, yang masuk ke dalam masakan cumi saja. Nah, ini mulai dari cumi asam manis sampai cumi saus tiram ya. Cumi asam manis sampai dengan cumi saus tiram akan diurut seperti itu. Jadi itulah mengapa setting sangat dibutuhkan agar dapat ditampilkan secara rapi di Rene Kasir ini. Jadi untuk menentukan setting yang rapi di sini juga kita harus memulainya di Accurate ya. Bagaimana cara kita mengatur item-itemnya ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke dalam Rene Kasir. Jadi di sini juga ada logo. Jadi kenapa bisa muncul logo Suka-Suka Seafood Resto? Karena sebelumnya kita sudah setting di sini ya, di perusahaan, di preferensi, dan kita memilih logo. Nah, pada saat kita memilih logo, inilah yang akan tampil di sini. Nah, apabila kita mencari pelanggan, maka akan muncul ya nama-nama pelanggan. Bambang, Herman, dan sampai dengan Yosef Stephen. Nah, itu yang ada di sini. Di menu pelanggan. Nah, ini dia ya. Pelanggan-pelanggan yang ada di sini akan muncul di Rene Kasir. Nah, jadi kalau saya memilih misalnya aneka masakan, saya klik di misalnya mie ayam ya. Secara otomatis mie ayam akan muncul 85.000. Jadi totalnya 97.700. Nah, oke, misalnya saya bulatkan saja ya, misalnya 100.000. Mie ayam yang satu ini saya ubah menjadi di sini 100.000 ya. Nah, 100.000. Maka hasilnya yang harus dibayar adalah total 115.000. Di mana 10% adalah PB1 dan 5% adalah service charge ya. PB1 10.000 dan service charge-nya 5.000. Nah, kenapa sampai bisa muncul 115.000 itu karena sebelumnya kita sudah setting di sini ya, di perusahaan, preferensi. Nah, ini pajak. Kita sudah menentukan PB1-nya adalah 10%. Dan selanjutnya di biaya tambahan, nah ini kita sudah tentukan 5% untuk service charge-nya ya. Sehingga munculnya seperti ini. Jadi 115.000. Ya, ini sekedar pengenalan tampilan-tampilannya.
Nah, kalau kita lihat lagi, di sini ada catatan menu ya, pakai daun bawang, tidak pedas. Jadi misalnya mie ayam, catatannya tidak pedas. Lalu pakai daun bawang. Kemudian tanpa vecin ya, bisa kita buat seperti itu tanpa vecin. Nah, kenapa sampai bisa muncul di sini di pakai daun bawang, pedas dan sangat pedas itu karena sudah kita setting sebelumnya di sini ya. Jadi kalau saya ke menu dan bahan, nah ini dia. Di catatan menu ya, ada pakai daun bawang, tidak pedas, sangat pedas sampai dengan es dipisah ya. Itu dampaknya sehingga muncul di sini. Nah, selanjutnya di sini akan langsung tampil nama kasir. Tadi kita sudah login dengan Yuli ya. Nah, di sini tanggal, bulan, tahun dan waktu 13 jam 13 lewat 52 menit. Jadi seperti di sini. Ya, tanggal komputer kita cocok. Oke, jadi demikian sekilas preview tampilan daripada Rene Kasir ini. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk melakukan transaksi-transaksi yang umumnya terjadi di restoran. Jadi di sini saya kembali ke meja. Jadi kalau saya ingin membatalkan apa yang sudah diinput, saya tinggal klik saja di meja dan membatalkan pesanan sehingga kembali ke layout meja.